فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد ikhwan fiddin azani wa azakumullah, kita akan kembali mengkaji kajian kitab Al-Mabadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Pondasi-pondasi dasar yang bermanfaat dalam pengesahan Allah, dalam pemahaman agama, ibadah, dalam ideologi, sebuah tulisan yang ditulis oleh Syekh Yahya bin Ali Al-Hujuri hafizahullah ta'ala. Kita akan lanjut materi pembahasan berikutnya, langsung saja kita baca kata sang penulis Syekh Yahya, semoga Allah menjaga beliau. At-Tasi' was-Sittun, poin yang ke-69. Poin yang ke-69. Kata beliau, raf'ul yadaini fi sholati fi arba'ati mawadi'. Nah, mulai dari poin ini sampai beberapa poin ke depan, sang penulis akan menerangkan kepada kita tentang gerakan-gerakan di dalam sholat. Akan mulai menerangkan kepada kita gerakan-gerakan di dalam sholat yang dimulai dengan pembahasan ini. Kalau kita baca, artinya adalah mengangkat kedua tangan di dalam sholat terdapat pada 4 tempat. Akan diperinci nantinya. Ini mengangkat kedua tangan di dalam sholat terletak pada 4 tempat di dalam sholat. Di mana beberapa pembahasan sebelumnya berkaitan dengan sholat hanya saja di luar gerakan sholat. Ya, ini berkaitan dengan syarat-syarat sah sholat. Telah kita baca di antaranya adalah masuk waktu, kemudian sebelumnya lagi bertoharoh, menutup aurat, kemudian pembahasan yang paling terakhir adalah tentang menghadap ke arah kiblat, dan kali ini mulai pembahasan pertama di dalam sholat tentang gerakan-gerakan sholat. Sebelum kita panjang dan lebar membahas mulai dari titik ini sampai beberapa gerakan dalam sholat, para ulama membagi gerakan di dalam sholat terdapat 4 pembahasan, 4 materi. Ini penting untuk kita jelaskan agar terbedakan masing-masing dari 4 jenis gerakan tersebut, istilahnya, kemudian macam ragamnya sekaligus hukumnya. Nah, gerakan di dalam sholat, dan khususnya di dalam sholat, terbagi menjadi 4. Pertama adalah rukun-rukun sholat. Nah, kita sebutkan secara terperinci apabila lewat pada pembahasannya. Pertama, rukun-rukun sholat. Kemudian yang kedua, kewajiban sholat. Kemudian yang ketiga, sunnah sholat. Kemudian yang keempat, makruh sholat. Yang berikutnya lagi yang terakhir adalah pembatal sholat, gerakan yang membatalkan sholat. Nah, secara terperinci ada 4. Pertama rukun, kemudian wajib, kemudian sunnah, kemudian yang terlarang. Yang terlarang ini diperinci terbagi menjadi 2. Ada yang makruh, namun tidak membatalkan sholat, hanya mengurangi pahala sholat. Ada lagi yang sampai pada tingkatan terlarang gerakan sholat, pada kategori yang membatalkan sholat. Nah, untuk bisa membedakan seluruhnya, kita akan terangkan bahwa rukun sholat hukumnya adalah tidak boleh untuk ditinggalkan. Dan apabila ditinggalkan,
Apabila sengaja meninggalkan, hukumnya adalah membatalkan sholat. Apabila salah satu rukun sholat ditinggalkan dengan sengaja, sholat tidak sah, dikatakan batal. Nah, namun apabila tidak sengaja, dalam hal ini lupa, kalau masih dalam keadaan sholat, dia teringat bahwasanya dia lupa akan satu rukun sholat, yang wajib untuk dia datangkan adalah mengulangi satu rakaat secara sempurna. Ini kewajiban bagi orang yang meninggalkan satu rukun. Kewajiban bagi orang yang meninggalkan satu rukun di antara rukun-rukun sholat secara tidak sengaja, dia harus mendatangkan satu rakaat secara sempurna sebagai penebus dari satu rukun yang tertinggal tersebut. Ini apabila yang ditinggalkan adalah rukun. Nah, kemudian apabila yang ditinggalkan adalah wajib. Kalau sengaja ditinggalkan, sholatnya batal. Namun apabila tidak sengaja, mungkin lupa, yang wajib bagi dia adalah untuk mendatangkan sujud sahwi atau sujud lupa. Ini perbedaannya. Kalau rukun yang ditinggalkan, dia harus dia harus mendatangkan satu rakaat secara sempurna. Kalau kewajiban yang ditinggalkan dengan tidak sengaja, yang kewajiban bagi dia adalah untuk sujud sahwi. Sujud sahwi. Nah, kemudian apabila ditinggalkan adalah sunnah, tidak ada sesuatu baginya. Artinya tidak sampai membatalkan sholat, tidak juga harus sujud sahwi, namun pahala sholatnya berkurang. Karena sholat akan terbilang pahala sempurna apabila dia mendatangkan seluruh gerakan ini, rukun, wajib, dan juga sunnah. Kita ulangi, untuk gerakan-gerakan sunnah, apabila dia meninggalkannya, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, tidak sampai membatalkan sholat. Sholatnya tetap sah. Namun, ketika salah satu sunnah ditinggalkan, akan mengurangi pahala kesempurnaan sholat. Ini tentang perincian antara gerakan-gerakan sholat, baik itu rukun, wajib, ataupun sunnah. Kita lanjut menerangkan tentang poin yang ke-69 yang telah kita baca awal babnya serta terjemahannya. Kita ulangi. Kata Syekh Yahya, raf'ul yadaini fi sholati fi arba'ati mawadhi. Mengangkat kedua tangan di dalam sholat terdapat pada 4 tempat. Nah, terdapat pada 4 tempat. Dan 4 tempat tersebut kita akan perinci. Pertama adalah takbiratul ihram. Disebut dengan takbiratul ihram. Ada takbir pembuka sholat. Memulai sholat dengan mengangkat kedua tangan. Sambil mengucapkan Allahu Akbar, kedua tangan diangkat. Kemudian tempat yang kedua adalah ketika turun untuk ruku. Ketika posisi berdiri setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat pendek, ingin turun ke ruku sambil mengucapkan Allahu Akbar sebagai perpindahan gerakan disertai dengan mengangkat kedua tangan. Ini tempat yang kedua. Selain takbiratul ihram, ini tempat yang kedua. Kemudian tempat yang ketiga adalah ketika bangkit dari ruku. Pada posisi i'tidal. Dari posisi ruku kemudian ingin bangkit ke i'tidal sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, mengangkat kedua tangan. Nah, kemudian posisi yang keempat, posisi yang terakhir datang dalam hadis yang berbeda. 3 gerakan pertama tadi datang dalam hadis yang sama, namun yang terakhir ini pada gerakan yang keempat pada hadis yang berbeda, yakni ketika perpindahan dari rakaat yang terdapat tasyahud ke rakaat ganjil berikutnya. Artinya perpindahan gerakan dari tasyahud pertama ingin naik ke rakaat ketiga. Nah, sambil berdiri Allahu Akbar juga mengangkat kedua tangan. Inilah 4 tempat mengangkat tangan di dalam gerakan sholat. Kita ulangi sekali lagi. Takbiratul ihram, yang kedua turun ke ruku, yang ketiga bangkit dari ruku ke posisi i'tidal, kemudian perpindahan gerakan dari tasyahud pertama naik ke posisi berdiri rakaat yang ketiga. Kita baca dalilnya. Wa dalilu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anha. Landasan hukumnya adalah hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi. Yang pertama adalah kata Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk ke dalam salat, beliau bertakbir, kabbar. Sambil bertakbir seraya wa rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi. Mengangkat kedua tangan beliau sejajar dengan pundak
sejajar dengan pundak. Nah, kita akan terangkan nanti tentang posisi-posisi mengangkat tangan sampai sebatas mana. Kita baca dulu sampai selesai hadis ini. Ini tempat yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi, dan apabila beliau ruku, ini posisi yang kedua, tempat yang kedua. Apabila beliau ruku, beliau pun mengangkat kedua tangan beliau. Wa idza qala sami Allahu liman hamida rafa'a yadayhi, dan apabila beliau mengucapkan sami Allahu liman hamida, yakni dari posisi ruku bangkit ke i'tidal, rafa'a yadayhi, beliau pun mengangkat kedua tangan beliau. Nah, ini 3 tempat pertama. Wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi, ini posisi yang keempat. Dan apabila beliau bangkit dari 2 rakaat pertama, yakni menuju ke rakaat berikutnya setelah tasyahud awal, rafa'a yadayhi, beliau pun mengangkat kedua tangan beliau. Dan inilah 4 tempat mengangkat tangan dalam gerakan salat. Nah, 4 tempat. Kita ulang sekali lagi. Yang pertama adalah takbiratul ihram, kemudian yang kedua turun dari posisi berdiri ke ruku, kemudian bangkit dari ruku ke i'tidal, kemudian yang keempat yang terakhir adalah bangkit dari rakaat kedua setelah tasyahud awal ke posisi berdiri menuju ke rakaat ganjil atau rakaat ketiga. Lanjutnya, wa kana Ibnu Umar yaf'alu dzalika, dan dahulunya Ibnu Umar melakukan hal tersebut. Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini, dia pun mengatakan, atau ada perawi mengatakan bahwasanya Ibnu Umar melakukan hal ini dan tidak diselisihi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Muttafaqun alaih, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih, artinya ini termasuk tempat-tempat yang dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Hendaknya jangan ditinggalkan. Wa raf'u idza qama min ar-rak'ataini infarada bihi al-Bukhari. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, namun pada penyebutan mengangkat kedua tangan setelah selesai dari 2 rakaat pertama ingin menuju ke rakaat ketiga setelah dari tasyahud awal, nah hadis Bukhari sendiri, artinya Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Inilah 4 tempat tentang mengangkat kedua tangan. Artinya sebagian orang kita menjumpai mereka ketika sholat, mereka berada pada 2 sisi kesalahan. Pertama, kesalahan yang pertama adalah pengangkatan tangan hanya terjadi atau kurang dari 4 tempat ini. Artinya mungkin cuma 2 tempat, 3 tempat. Terkadang kita lihat sebagian mereka ketika bangkit dari posisi selesai 2 rakaat pertama atau selesai dari tasyahud awal, mereka bangkit tanpa mengangkat tangan. Ini salah, keliru. Atau ketika bangkit dari ruku, mereka tidak mengangkat kedua tangan. Ini pun keliru. Berarti 4 tempat ini harus diletakkan. Kemudian kesalahan yang pada posisi yang berikutnya, atau pada sisi yang berikutnya, kesalahan yang kedua adalah mengangkat lebih daripada 4 tempat ini, 5 atau 6. Artinya terkadang mereka mengangkat juga pada posisi dari rakaat pertama ke rakaat kedua, atau dari rakaat ketiga bangkit berdiri ke rakaat keempat. Artinya berlebihan. Terkadang mereka mengangkat 5 atau 6 tempat, dan ini salah, keliru. Inilah yang datang dari sunnah Nabi SAW yang dinukilkan oleh Ibnu Umar kepada kita tentang sholatnya Rasulullah SAW, 4 tempat ketika mengangkat kedua tangan di dalam sholat. Jangan ditambah dan jangan dikurangi. Di dalam hadis kita akan terangkan sedikit lafaz hadis tentang Ibnu Umar ketika menerangkan tentang sholat Nabi SAW, beliau mengangkat hadwa mankibai. Dalam mengangkat tangan, posisi tangan ketika mengangkat adalah sejajar dengan bahu atau pundak. Nah, sejajar dengan bahu atau pundak. Kita akan terangkan di sini pertama bahwa mengangkat kedua tangan, baik itu pada takbiratul ihram atau 4 atau 3 tempat yang lainnya, genap 4 posisi. Pertama, telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Kedua, telapak tangan ketika diangkat menghadap ke arah kiblat, bukan menghadap ke arah bagian dalam tubuh atau bagian luar tubuh, artinya menghadap ke kiri atau ke kanan, tapi kedua telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Kemudian tidak jari jemari tidak terlalu renggang, tidak juga dirapatkan seperti biasa. Nah, tidak terlalu renggang artinya dibuka, atau tidak juga terlalu rapat seperti biasa. Nah, ini tata cara mengangkat kedua tangan dari 4 tempat yang disyariatkan. Berikutnya mengangkat datang pada atau dari sahabat yang sama, datang dari Ibnu Umar
tentang dua lafaz. Nabi SAW mengangkat sejajar bahu, ada lagi riwayat yang mengatakan sejajar telinga. Namun digabungkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala bahwa ini bukan dua gerakan yang berbeda karena datang dari satu sahabat yang sama, makanya hanya butuh digabungkan. Bukan berarti boleh untuk mengangkat pertama sejajar bahu, kemudian yang kedua sejajar telinga, kedua-duanya boleh, tidak. Karena datang dari sahabat yang sama, yakni Ibnu Umar, hanya perlu untuk digabungkan. Penggabungan antara dua riwayat tersebut adalah, yang sejajar dengan bahu adalah bagian tengah telapak tangan, yang sejajar dengan telinga adalah ujung jari jemari. Jadi cuma satu gerakan. Bukan berarti pembolehan tentang dua gerakan, boleh untuk mengangkat sejajar telinga, boleh untuk mengangkat juga sejajar kadang-kadang sejajar bahu, tidak. Ini datang dari satu sahabat yang sama meskipun dengan lafaz yang berbeda, digabungkan oleh Syekh Muqbil bahwasanya yang sejajar dengan bahu adalah telapak tangan, tengah, bagian tengah telapak tangan. Yang sejajar dengan telinga adalah ujung jari jemari. Dan pada hakikatnya kembali kepada satu gerakan yang sama. Kebanyakan orang salah dalam hal ini ketika mengangkat kedua tangan dalam sholat, terkhususnya pada 4 tempat ini. Kesalahan pertama bahwa mereka mengangkat hanya mungkin sejajar dada. Mungkin pada sebagian orang kita lihat sholatnya mungkin karena malas, tidak mengangkat persis sejajar dengan bahu. Jadi sholat yang benar ketika mengangkat kedua tangan sejajar bahu, betul-betul diangkat. Coba salah seorang di antara kita atau sebagian kita melakukan hal tersebut, bahwasanya mengangkat sejajar betul dengan bahu. Karena sebagian orang kita lihat ketika dia sholat mungkin karena malas-malasan hanya sejajar dengan, belum sampai ke bahu, baru mungkin sejajar dengan perut, atau hanya sejajar dengan bagian depan dari dadanya, kemudian diturunkan kembali bersedekap. Atau yang terkadang berlebihan juga, dan ini tidak ada dalilnya. Sebagian orang juga ketika sholat, dia ketika mengangkat kedua tangan, dan khususnya pada takbiratul ihram, sampai menyentuh telinganya. Dan ini tidak ada dalilnya. Atau mengangkat lebih daripada telinganya, sejajar dengan mungkin kepalanya. Kita mengamalkan sesuai datang dalilnya. Datang dalil mengatakan dari hadis Ibnu Umar bahwa sejajar, Nabi SAW mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu, dan dua hadis ini datang dari salah satu sahabat yang sama, makanya perlu untuk digabungkan. Yang sejajar dengan bahu adalah tengah, bagian tengah dari telapak tangan, yang sejajar dengan telinga adalah ujung jari jemari. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Ini tentang 4 tempat ketika mengangkat kedua tangan di dalam salat. Kita lanjut poin yang berikutnya. Kata Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala, as-sab'un, poin yang ke-70. Wad'ul yad al-yumna 'ala al-yad al-yusra fi shalah. Ini gerakan kedua di dalam salat, atau dalam pembahasan buku ini tentang gerakan salat. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Ini yang diistilahkan oleh para ulama atau fuqaha dengan bersedekap di dada. Ini gerakan kedua. Jadi beliau sang penulis Syekh Yahya menyebutkan kepada kita gerakan-gerakan sholat sesuai dengan tertib yang datang dari hadis. Sholat Rasulullah SAW. Setelah mengangkat kedua tangan dengan apa yang telah kita perinci di depan tadi tentang posisinya, caranya, beberapa tempat di dalam sholat. Kemudian yang kedua adalah bersedekap dengan cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Sebelum kita baca dalilnya, barakallahu fikum jami'an, datang penjelasan secara terperinci dari guru kami, ini sang penulis sendiri Syekh Yahya, ketika belum menerangkan tentang hadis ini, yang akan datang nantinya. Beliau menerangkan tentang gerakan yang tepat ketika bersedekap di dada dengan cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dengan 4 tata cara, 3 yang betul, 1 yang salah. Kita mulai dengan cara yang betul, 3 cara betul. Yang pertama adalah meletakkan. Yang pertama ini, ketika menerangkan tentang hadis bahwasanya Nabi SAW ketika beliau bersedekap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. 4 cara, 3 yang tepat, 1 yang salah. Kita mulai yang pertama bahwasanya, yang pertama adalah telapak tangan kanan diletakkan
di atas punggung tangan kiri. Nah, diletakkan tanpa perlu menggenggam. Jadi bukan menggenggam, cuma diletakkan. Telapak tangan kanan diletakkan di atas punggung tangan kiri, di dada. Peletakan kedua tangan tersebut di dada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Menggenggam artinya digenggam, bukan cuma sekedar meletakkan. Bukan cuma sekedar meletakkan dengan jari jemari yang terbentang, tidak, tapi menggenggam, memegang. Tempat yang kedua adalah, atau cara yang kedua adalah tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Pergelangan, yang kita maksud dengan pergelangan adalah ada ditandai dengan ada tulang menonjol. Ada tulang menonjol di masing-masing tangan kiri dan kanan. Itu yang dimaksud dengan pergelangan tangan. Kemudian yang ketiga yang juga masih dalam batasan yang tepat, yang betul adalah tangan kanan menggenggam daging-daging menggumpal di ujung tangan kiri sebelum masuk ke sikut. Ada daging yang menggumpal. Artinya di arah pergelangan tangan ke maju sedikit ke arah sikut. Kita ulangi, tempat yang ketiga adalah yang juga dikatakan tepat. Tangan kanan menggenggam daging-daging menggumpal di tangan kiri. Daging menggumpal yang maksudnya adalah dari pergelangan tangan kita mengarah ke sikut. Bisa ada daging yang menggumpal, itu yang dimaksud dengan daging menggumpal di tangan kiri. Digenggam. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dan ini yang salah, keliru, terkadang kita jumpai sebagian orang demikian. Tangan kanan ditempatkan di sikut tangan kiri. Dan ini salah, karena sikut bukan lagi bagian dari tangan. Yang dimaksud dengan keterangan dari penulis adalah bahwasanya Nabi SAW ketika beliau sholat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan 3 cara yang tepat tadi. Kalau diletakkan di sikut bukan lagi tangan, berarti itu salah. Ini yang tepat. 3 posisi yang tepat, 1 yang keliru. Karena ketika diletakkan di sikut tidak ada dalil meletakkan di sikut. Yang diletakkan adalah selama itu adalah batasan tangan, dimulai dari tempat yang pertama tadi. Kita ulangi. Telapak tangan kanan diletakkan di atas punggung tangan kiri. Ini yang pertama. Cuma diletakkan tanpa menggenggam. Kemudian yang kedua adalah tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tangan kanan menggenggam daging-daging yang menggumpal di ujung tangan kiri sebelum sampai ke sikut. Yang salah adalah ketika tangan kanan diletakkan di sikut tangan kiri. Karena sikut sudah keluar bagian daripada tangan. Ini perincian yang datang dari guru kami Syekh Yahya Abdullah Ta'ala ketika menerangkan tentang pembahasan ini. Kita baca landasan hukumnya. Kata beliau, wa dalilu haditsu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Datang landasan hukumnya adalah dari hadis seorang sahabat namanya Sahal bin Sa'ad. Semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, kana nasu yu'maruna ay yad'a ar-rajulu al-yada al-yumna 'ala al-yadi al-yusra fi as-salati. Warafa'a dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa dahulunya umat manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Perintah, artinya ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berbentuk anjuran lazim. Artinya ini bagian daripada gerakan sholat. Kemudian warafa'a dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perintah ini disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini bukan cuma datang dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, tapi ini adalah perintah yang bersumber langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari pergerakan sholat beliau. Di bersedekah diperintahkan di dalam sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tempat-tempat yang telah kita perinci di depan. Kita ingatkan lagi bahwasanya ada 3 posisi yang tepat, 1 posisi yang salah, dan 6 yang keliru. Wallahu ta'ala alam bishawab. Alhamdulillah, 2 poin yang telah kita ambil pada pertemuan kita di sore hari yang berbarokah ini mudah-mudahan bermanfaat. Yang sempat kita ambil, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Al-ilmu indallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.